البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengenai perjanjian damai sementara yang disepakati antara kaum muslimin dan orang musyrikin, yaitu pada bulan-bulan haram, arba'atul hurum, yang mana telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah mengenai di bulan tersebut dilarang melakukan peperangan atau kedzaliman atau yang semisalnya. Pada pertemuan sebelumnya terjadi sabqul lisan, kekeliruan yang tidak disengaja, mungkin karena kurang perhatian atau mungkin karena faktor yang lainnya, mengenai penyebutan bulan-bulan yang diharamkan melakukan peperangan. Yang tepat adalah sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Beliau menyatakan, fi sanati 12 syahra, di dalam setahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan melakukan peperangan atau kedzaliman dan semisalnya. Salatun mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Pada waktu itu keliru tidak menyebutkan Muharram ya. Yang tepat adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, alladzi baina Jumadai wa Sya'ban. 4 tersebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kemudian juga sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya sesungguhnya dalam setahun itu ada 12 bulan. Di dalam Al-Qur'an Karim, semenjak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan dikenal dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang diharamkan di dalamnya peperangan. Orang-orang kufar musyrikin pun paham, di bulan tersebut mereka tidak ada peperangan. Setelah bulan itu selesai, barulah mereka mulai lagi melakukan peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Hanya saja kalau dalam ayat tidak sebutkan bulan-bulan disebutkan dalam hadis tadi itu. Salasun mutawalliyat, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab, alladzi baina Jumadai wa Sya'ban.
Setelah 4 bulan tersebut barulah apa? Peperangan berlanjut lagi. Tapi di bulan-bulan tersebut mereka menahan. Kalau dalam ayat dijelaskan wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah mereka, orang-orang musyrikin seluruhnya sebagaimana mereka merangi kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, surat At-Taubah ayat yang ke-7 juz yang ke-10. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih illa alladhina ahadtum 'indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya, bagaimana mungkin terjadi perdamaian keamanan di sisi Allah dan Rasulnya untuk orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang memang kalian telah melakukan perjanjian di Masjidil Haram. Maka apabila mereka istiqamah dalam perjanjian tersebut, tidak melanggar, fastaqimu lahum, maka istiqamah kalian dalam memegang janji tersebut. Maksudnya, kalau mereka tidak melanggar janji, jangan kita yang ngawali, itu maksudnya. Kaum muslimin jangan yang ngawali untuk membatalkan perjanjian tersebut. Itu maksudnya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Kita lihat tafsirannya, disimak baik-baik. Qala al-fassirun asabahumullah. Diperhatikan. La yanbaghi an yakuna lil musyrikina ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya ada perjanjian di sisi Allah dan Rasulnya untuk orang musyrikin. Perjanjian keamanan maksudnya. Illal ladzina ahadtum 'indal masjidil haram fi sulhil Hudaybiyah. Kecuali perjanjian yang apa? Yang waktu itu kalian lakukan di Masjidil Haram, yaitu perjanjian sulh Hudaybiyah. Berapa tahun ini perjanjiannya? Yang kita lewati. Berapa tahun? 10 tahun. Itu pun mereka gak sabar. Ujung-ujungnya mereka batalkan perjanjian. Karena permintaan Rasulullah SAW agar diizinkan untuk umrah, tapi mereka nggak kasih izin. Paham ya? Kemudian terjadilah apa? Apa yang terjadi? Di antaranya apa? Sulh Hudaybiyah ini. Paham? Nah, selama 10 tahun, barakallahu fiik, mereka apa? Damai, untuk tidak melakukan peperangan, tapi nggak betah, nggak sabar mereka. Mereka membatalkan perjanjian tersebut, akhirnya apa? Diperintahkan untuk memerangi mereka. Kita lihat, fama aqamu 'alal wafa bi ahdikum fa aqimu lahum 'ala misli dzalik. Lihat ini. Apabila mereka menegakkan, mereka melakukan istiqamah terhadap apa? Perjanjian tersebut, menunaikan wafa itu maksudnya menyempurnakan, menunaikan bi ahdikum dengan perjanjian kalian, fa aqimu lahum, maka istiqomahlah kalian untuk memenuhi perjanjian tersebut yang semisal yang mereka lakukan. Maksudnya kalau mereka istiqomah tidak melanggar, kalian juga jangan melanggar gitu. Simak. Innallaha yuhibbul muttaqin al-muwaffina bi'uhudihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa yang mereka apa? Yang mereka memenuhi perjanjian-perjanjian mereka. Jadi enggak batalkan. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan seringnya kalau perjanjian terjadi hudnah, damai sementara, itu orang musyrikun yang awalnya apa? Membatalkan perjanjian biasanya, enggak sabar mereka. Dan itu banyak sekali terjadi ya. Hingga saat ini pun ketika peperangan terjadi antara Syiah Rafidhah dengan Ahlus Sunnah dan kaum muslimin secara umum, itu pun kalau ada perjanjian sementara itu mereka enggak sabar, mereka yang ngawali dulu. Ngawali untuk apa? Membatalkan perjanjian. Allahu musta'an. Kita lihat lagi, barakallahu fikum, ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-8 itu, kaifa wa in yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Lihat ini. Jadi mereka itu nampaknya baik di muka saja mencari keridhaan, tapi hati mereka nolak sebenarnya. Kita lihat,
Bagaimana mungkin terjadi hal tersebut? Kenapa? Karena mereka itu jika menang melawan kalian, ngalahkan kalian, la yaqubu fikum illa wala dhimmah. Niscaya mereka tidak akan menjaga kekerabatan, tidak pula apa? Perjanjian. Jadi kalau mereka bisa menguasai menang gitu, mereka bertindak apa sesuka mereka gitu istilahnya. Mereka memang berlagak, nah barakallahu fiik, ketika mereka kalah, ketika mereka lemah, mungkin mereka seakan-akan komitmen dengan perjanjian tadi. Tapi begitu punya kekuatan, nah berani. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Yurdunakum bi afwahi, mereka mencari keridhaan kalian dengan mulut-mulut mereka. Wa ta'ba qulubuhum, tapi padahal hati mereka menolak. Lihat ini. Jadi manis di muka saja. Istilahnya termasuk ciri khas orang-orang munafikin kan, menampakkan dohirnya, menyembunyikan aslinya. Ya, nampaknya seakan-akan bersama para sahabat dan juga kaum muslimin dohirnya ya, tapi hatinya benci. Wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kita lihat tafsirannya, disimak. Qala al-fassirun asabahumullah, inna sya'nal musyrikina an yaltazimu bil uhud madamatil ghalabah li ghairihim. Sahih. Kata al-mufassirun, sesungguhnya termasuk kebiasaan, sya'an itu artinya kebiasaan atau perbuatan, itu artikannya. Sesungguhnya termasuk perbuatan atau kebiasaan orang musyrikin itu mereka apa? Akan istiqomah dengan perjanjian kalau mereka menang. Kalau mereka menang bisa mengalahkan kalian, nah itu mereka apa? Naam barakallahu fi, bergaya di hadapan kaum muslimin. Ghalabah itu maksudnya kemenangan, mereka mendapatkan kemenangan. Akhirnya sombong gitu loh ya. Nah, amma idza sya'aru bil quwwah. Jadi maksudnya, nah barakallahu fiik, afan, maksudnya itu mereka itu berlagak sombong itu ketika sudah bisa mengalahkan. Tapi ketika lemah, mereka apa? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, bisa dipahami ya. Jadi mereka akan melanggar itu ketika mereka memiliki kekuatan. Yang di awal permulaan tadi, ketika mereka kalah, mereka baru apa? Komitmen dengan perjanjian. Itu yang benar ya, terbalik tadi ya, afan ya, terbalik. Nah, karena lafadznya ghalabah ini maksudnya mereka ketika kalah, terkalahkan itu mereka komitmen dengan perjanjian. Amma idza sya'aru bil quwwah, lihat ini. Tapi ketika mereka merasa punya kekuatan, al mu'minin, bisa mengalahkan kaum mukminin, fa innahum la yura'una al qarabah walal ahd. Lihat. Walal ahda. Mereka tidak menjaga kekerabatan, tidak pula apa? Perjanjian. Jadi ketika lemah, komitmen dengan perjanjian. Paham? Itu yang pertama tadi. Tapi begitu mereka merasa punya kekuatan, alal mu'minin, bisa mengalahkan, memerangi kaum mukminin. Jadi alal mu'minin itu diartikan memerangi dan mengalahkan. Karena kalau dalam bahasa Arab itu kalau ala misalkan at-ta'awun lil musyrikin ala mu'minin itu maksudnya menolong orang-orang musyrikin untuk mengalahkan, memerangi kaum mukminin. Pakai ala itu. Paham ya? Jadi ketika mereka merasa punya kekuatan untuk mengalahkan kaum mukminin, maka sesungguhnya mereka tidak menjaga lagi kerabatan, tidak pula perjanjian. Fala yaghurrannakum minhum ma yu'amilunakum bih. Jangan kalian tertipu dari perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan untuk kalian. Waqtal khauf minkum, ketika mereka takut dari kalian. Jadi ketika takut menampakkan komitmen dengan perjanjian, istiqomah itu. Tapi ketika punya kekuatan, nah sombong di situ dia. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Fa innahum yaqulun lakum kalaman bi alsinatihim. Karena sungguhnya mereka mengatakan untuk kalian suatu ucapan dengan lisan mereka. Litardau anhum. Tujuannya apa? Agar kalian ridha kepada mereka. Ucapannya diperindah di hadapan kaum mukminin biar kaum mukminin menerima. Walakinna qulubahum, akan tapi hati-hati mereka ta'badzalik, enggan menolak hal tersebut. Paham ya? Hatinya enggan kemudian menolak hal tersebut. Maksudnya sebenarnya benci hati mereka itu ya, menampakkan seakan-akan bersama kaum muslimin mukminin, komitmen dengan apa? Perjanjian, tapi begitu punya kekuatan sombong mereka. Wa aktsaruhum mutamarriduna al-Islam, kebanyakan mereka membangkang dari barakallahu fi meluk agama Islam. Naqiduna lil ahdi. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian. Cuman mereka karena komitmennya, kenapa tadi? Karena merasa
sedang lemah. Lemah nggak mungkin mereka ngelawan kan? Karena ketika lemah itu mereka nyusun kekuatan. Ini juga terjadi ketika dulu perang di Damaj, Syiah Rafidhah melawan Ahlus Sunnah, itu perdamaian terjadi, mereka semangat sekali ketika lemah. Banyak pasukan mereka terbunuh, nah, ada perjanjian tawaran perjanjian sementara, semangat mereka. Nyusun kekuatan lagi nanti. Begitu ada kekuatan, berontak lagi. Nah, sebelum perang melawan Ahlus Sunnah di Damaj, sama pemerintah Yaman waktu itu juga sama. Ketika lemah, mereka damai. Tapi begitu punya kekuatan, berontak. Syiah Rafidhah kufar. Nah, barakallahu fi, keadaannya seperti itu. Mirip dengan yang diceritakan sini, dikisahkan dalam ayat ini beserta apa tafsirannya tadi, bahwasanya mereka ketika lemah, terkalahkan, komitmen, istiqomah dengan apa? Perjanjian. Tapi begitu merasa punya kekuatan, bisa mengalahkan kaum mukminin, enggak peduli lagi. Enggak peduli dengan kekerabatan wala perjanjian, dilanggar oleh mereka. Allahul musta'an. Naam. Kita tutup yang terakhir, perhatikan. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu 'an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun." Lihat itu. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat sedikit. Maksudnya mengganti ayat-ayat Allah dengan keinginan-keinginan dunia yang akan sirna dan hina. Akan sirna, hina dan tinggal. Tidak selamanya di bawah. Fasaddu 'an sabilih. Ya, yang mereka akhirnya apa? Menghalang-halangi dari jalan yang lurus. Jalan memeluk agama Islam, mereka halang-halangi. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka, alangkah jeleknya perbuatan yang mereka lakukan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah istabdalu bi ayatillahi aradat dunya at-tafih. Lihat itu. Mereka menggantikan ayat Allah Ta'ala dengan apa? Dengan keinginan dunia yang sedikit. Inilah fitnah yang luar biasa, barakallahu fiik. Sebagaimana hadis yang sering antum dengar, hadisnya siapa itu? Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Muslim. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dikarenakan ingin mendapatkan sepotong secuil daripada kenikmatan dunia, bayangan itu. Allahul musta'an. Jadi berani menjual agamanya. Fa'aradu 'anil haq, akhirnya mereka berpaling dari kebenaran. Wa mana'ur raghibina fil Islam 'anid dukhuli fi, dan mereka menghalang-halangi orang-orang yang pengen masuk Islam, orang-orang yang senang dengan Islam untuk masuk di dalam agama tersebut. Mereka halang-halangi. Allahul musta'an. Laqad qabuha fi'luhum, sungguh telah jelek perbuatan mereka, wa sa'a sani'uhum, dan betapa jeleknya perbuatan mereka. Kita tutup yang terakhir itu biar pas tengah-tengah ya. Karena itu sambungannya biar pas tengah-tengah ceritanya itu. Qala Allah Ta'ala berfirman, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin, ketika memerangi enggak peduli lagi. Mereka tidak peduli, tidak menjaga terhadap orang mukmin, kekerabatan, tidak pula perjanjian. Kalau punya kekuatan ini ya, kalau punya kekuatan. Apa kata Allah Ta'ala? Wa ulaika humul mu'tadun. Mereka orang-orang yang berbuat kezaliman, melampaui batas. Qala al-mufassirun asabahumullah inna ha'ula'il musyrikin harbu 'alal imani wa ahlih. Sesungguhnya mereka orang musyrikin memerangi keimanan dan juga pemeluk keimanan. Jadi memerangi keislaman, agama Islam mereka perangi, dan juga pemeluk agama Islam tersebut. Fala yuqimuna waznan liqarabatil mu'min wala li ahdih. Lihat ini. Maka di hadapan mereka tidak ada nilainya, tidak ada timbangannya di mata mereka. Kekerabatan seorang mukmin tidak pula perjanjian yang disepakati. Wa sya'nuhum al-'udwan wa dzulm. Dan memang keadaan mereka adalah senantiasa berbuat apa? Permusuhan dan juga kezaliman. Wallahu a'lam shawab. Ini yang kita ambil. Berikutnya pada pertemuan yang selanjutnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.